Kita lihat aja nanti ya teman-teman, ketika Jordi bergabung dengan Johor 1 tahun 2 tahun mungkin, kita lihat progresnya di timnas Indonesia seperti apa. Kalaupun dibatalkan naturalisasinya, untuk apa? Dan kita lihat performanya, apakah benar dengan bermain di Johor penampilannya menurun. Berikan waktulah untuk semuanya gitu, biar kita bisa melihat, kita semua menyaksikan apakah keputusan Jordi Amat pindah ke Johor Darul Takzim itu salah. Kita belum tahu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Jordi Amat, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya, langsung aja teman-teman, Jordi Amat, pemain naturalisasi timnas Indonesia, saat ini sedang menjadi trending topik, sedang menjadi perbincangan, bahkan ada pro kontra di kalangan netizen, ada yang pro mendukung terus proses naturalisasi Jordi Amat, ada pula yang membuat petisi bahwa hentikan naturalisasi Jordi Amat. Bahkan kalau tidak salah, salah satu anggota DPR Komisi 10 menyatakan bahwa mendukung memberhentikan atau meneruskan proses naturalisasi Jordi Amat. Nah, pastikan sebagian teman-teman mungkin udah baca beritanya atau mungkin ada juga yang belum tahu ya. Jadi Jordi Amat ini pemain berkebangsaan Spanyol kalau nggak salah ya. Dia ada memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga Coach Sintayong atau pihak PSSI melihat potensi terhadap Jordi Amat ini. Dia berposisi sebagai bek tengah. Dia pernah bermain di Liga Inggris, pernah bermain di Liga Spanyol. Dan kabar terbaru yang menghebohkan publik Indonesia adalah kabar bergabungnya Jordi Amat ke Liga Malaysia, yaitu ke Johor Darul Takzim ya. Johor Darul Takzim ini merupakan salah satu tim terkuat di ASEAN dengan prestasinya pernah menjuarai Piala AFC Cup. Mereka juga salah satu tim dengan finansial tersehat, fasilitasnya juga kelas Eropa. Kalau teman-teman lihat postingan IG story-nya dan pemberitaan media, Johor Darul Takzim ini levelnya sudah Asia lah, meskipun bermain di Liga Malaysia, yang notabene secara kualitas buat saya gak jauh beda dengan Liga Indonesia. Nah, terus yang jadi pertanyaan, lalu ketika Jordi Amat pindah ke Johor Darul Takzim, masalahnya di mana? Itu kan yang diperbincangkan, yang diperdebatkan. Sementara di sisi lain, Jordi Amat ini adalah pemain yang di-request atau pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong untuk menerapkan skema yang dibangun oleh Sintayong. Nah, sebetulnya saya memaklumi sih, ada beberapa faktor yang membuat netizen marah. Saya berusaha melihat dari dua sudut pandang ya teman-teman, dari sudut pandang positif dan negatifnya. Nah, dari sudut pandang mengapa netizen marah dulu ya mungkin ya. Saya mengerti ketika proses naturalisasi Jordi Amat berlangsung, ketika Jordi Amat mau dinaturalisasi, pihak PSSI bilang bahwa mereka berharap Jordi Amat tetap bermain di Liga Eropa. Kenapa? Ketika pemain bermain di Liga Eropa, apalagi dengan jam terbangnya, dengan pengalaman, dengan kualitas Jordi Amat, itu akan menjaga kualitasnya. Itu secara kualitas akan terjaga karena mutu kompetisi, karena kualitas kompetisi di Eropa jauh lebih bagus daripada di Asia. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua juga, timnas Indonesia juga kan membutuhkan servis dia, sehingga dengan bekal pengalamannya di Eropa itu akan menularkan ke pemain lain dan akan sangat bermanfaat. Dan itulah tujuan dari naturalisasi pemain, karena naturalisasi pemain bola ini sebetulnya kan sempat menjadi pro kontra. Nah, kalau saya lebih melihatnya bukan pro kontranya, tapi seberapa efektif pemain ini dinaturalisasi, seberapa bermanfaat pemain ini untuk timnas, seberapa berpengaruh pemain ini terhadap timnas. Jadi saya melihatnya bukan naturalisasi atau pro kontranya, tapi lebih ke bagaimana pemain ini bisa berkontribusi atau tidak. Karena kan kita punya pengalaman buruk dengan naturalisasi. Berapa sih pemain naturalisasi kita yang sukses? Menurut saya, pemain naturalisasi yang termasuk sukses itu Christian Gonzalez, dengan torehan golnya, dengan kontribusinya. Tapi kan sisanya banyak juga loh pemain asing yang dinaturalisasi, yang diharapkan bisa membela timnas, tidak sesuai ekspektasi banyak juga gitu loh. Jadi
mari kita kerucutkan masalahnya dengan jangan berpolemik dengan hal-hal yang di luar sepak bolanya gitu. Lebih baik kita melihat bagaimana nanti Jordi Amat berkontribusi atau tidak. Nah, mungkin itu ya dari sisi aspek mengapa sebetulnya tidak masalah ya Jordi Amat ke Johor. Yang penting nanti bagaimana kualitas Jordi Amat seperti apa, dan sampai detik ini pun Coach Sintayong masih menginginkan servis seorang Jordi Amat gitu. Itu satu hal. Di sisi lain, yang dikhawatirkan netizen adalah yang pertama, bagaimana ketika awal mau dinaturalisasi tadi kan Jordi Amat disarankan untuk tetap bermain di Eropa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, netizen khawatir jika Jordi Amat bermain di Liga Malaysia, di Liga ASEAN, kualitasnya akan menurun karena dengan standar kompetisi yang tidak lebih baik, dengan standar kompetisi yang jauh di bawah Eropa, bahkan di Liga Malaysia bukan Liga Jepang atau bahkan bukan Liga Thailand, netizen mengkhawatirkan kualitasnya akan menurun gitu kan. Dan mungkin dari aspek teknis ya, dari aspek non teknis ada aspek emosional. Maksudnya aspek emosional adalah kita tahulah dan kita tidak bisa menutup mata bahwa rivalitas sepak bola timnas Indonesia dan timnas Malaysia bahkan mengakar ke tim-timnya, ke klub-klubnya juga tidak bisa dibendung. Nah, mungkin ada faktor emosional juga, kenapa sih Jordi Amat harus bermain di Malaysia gitu kan. Itu juga ada terjadi. Saya harus katakan ini gitu, meskipun kan mungkin ini masalahnya lebih luas gitu. Nah, tapi menurut saya di sisi lain Jordi Amat juga punya hak pribadi ya, hak prerogatif lah, hak asasi manusia atau gimana lah untuk menentukan masa depannya. Mungkin kalau dari sisi netizen ada yang bilang bahwa Jordi Amat masa duitan mungkin ya, karena menawarkan gaji yang jauh lebih besar daripada ketika di Eropa. Tapi kalau kita lihat, memang Johor Darul Takzim ini secara fasilitas memang kelas Eropa. Bagaimana training ground-nya yang bagus, bagaimana pola latihan yang bagus, para pemainnya juga berkualitas, meskipun hanya bermain di Liga Malaysia. Nah, mungkin kekhawatiran netizen ini cukup beralasan menurut saya. Jadi bukan kekhawatiran yang mengada-ngada. Dan saya pun sebetulnya kecewa ketika Jordi Amat bergabung ke Johor. Karena saya berharap Jordi Amat tetap stay di Eropa, agar mungkin beberapa tahun kemudian tetap menjaga kualitasnya gitu kan. Jadi saya memahami kenapa netizen marah. Nah, tapi lepas dari pro kontra itu, saya ingin menghimbau ya, bukan menghimbau, mungkin ingin sedikit sharing bahwa kita lihat aja nanti ya teman-teman, ketika Jordi bergabung dengan Johor 1 tahun 2 tahun, mungkin kita lihat progresnya di timnas Indonesia seperti apa. Sekarang kan prosesnya sudah panjang, bahkan sudah hampir rampung, sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi menurut saya, kalaupun dibatalkan naturalisasinya untuk apa? Ya udah, itu kan udah terjadi, ya udah, tetap aja naturalisasinya dilanjutkan. Nanti juga Jordi Amat bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia, dan kita lihat performanya apakah benar dengan bermain di Johor penampilannya menurun atau justru tetap konsisten, tetap kualitasnya tetap terjaga. Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi menurut saya berikan waktulah untuk semuanya gitu, biar kita bisa melihat, kita semua menyaksikan apakah keputusan Jordi Amat pindah ke Johor Darul Takzim itu salah. Kita belum tahu gitu. Jadi sabar untuk para pecinta sepak bola Indonesia, sabar untuk para netizen. Kita hargai keputusan Jordi Amat meskipun kita kesal, kecewa. Yang jelas mudah-mudahan Jordi Amat bisa berpengaruh, bisa berprestasi, dan bisa membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Mungkin itu dulu teman-teman, sekian ulasan bola kali ini dan salam olahraga.